Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita, masih memelihara, menjaga dan melindungi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Meskipun di masa pandemi virus corona ini, dunia sedang digemparkan oleh wabah penyakit. Ada banyak hal yang terjadi, berdampak bagi setiap pribadi, namun tidak mengurangi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita naikkan syukur kita, kita agungkan Tuhan. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tidak satu pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Dia adalah Allah yang layak untuk kita muliakan. Agungkan Dia. Hanya Dialah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran
pujian kita kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak ditinggikan, sebab namamu besar, sebab namamu ajaib. Kami memuji Engkau. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah namamu yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, Allah yang besar, Allah yang ajaib, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Segala puja, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang setia, Allah kami yang limpah dengan kasih setianya, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, umat-umat-Mu yang berharap percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, kami percaya semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan di dalam kehidupan kami untuk kami tidak memuji Engkau, untuk kami tidak memuliakan Tuhan buat segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih kami mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Lebih dari segala-galanya Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bangga, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mau datang memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau, Allah kami yang besar dan luar biasa. Kami mohonkan kehadiran-Mu ada di tempat ini bersama-sama dengan kami, untuk kami sama-sama menikmati lawatan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam pujian, penyembahan, bahkan dalam pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, untuk sama-sama kami boleh menikmati lawatan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Engkau. Bahkan bagi kami yang ada di tempat ini, juga bagi umat-umat-Mu yang sedang melaksanakan peribadatan pada hari ini, benar-benar kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Hadirat Allah dinyatakan dimanapun kami berada. Siapapun yang menyaksikan dan mengikuti peribadatan melalui tayangan ini, sama-sama kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah kekudusan, kesucian daripada Tuhan menjadi bagian kami semua, baik bagi kami yang ada di tempat ini maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang mengadakan peribadatan dan yang akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa kekudusan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan pula akan memberkati dan menguduskan roti dan anggur yang akan kami minum dan makan sebentar.
sehingga benar-benar kami boleh menikmati makna perjamuan kudus, yaitu persekutuan dengan Engkau, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan lewat peribadatan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita yakin, kita percaya kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita yang memelihara kita. Amin. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, tetapi kekuatan itu berasal daripada Allah sendiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan, kita agungkan Tuhan, sebab kasih setianya besar bagi saya dan saudara. Haleluya. Percaya, kaulah menara, kaulah menara.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita menerima firman Allah yang hidup, yang pasti akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya Dialah Tuhan di dalam hidup kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup, memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Oleh salibnya kita menang, oleh salibnya kita beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, amin. Hidupku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Amin, haleluya. Amin, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin, haleluya. Oh, karena salib-Mu ku menang. Amin, amin, haleluya. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu bagi hidup kami. Amin, amin. Mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya, segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Katakan dengan iman, karena salib-Mu ku menang. Haleluya. Amin, amin, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Oh, haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Haleluya. Amin, amin. Sanggup melakukan
sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk menunjukkan bakti kami kepada Tuhan, memuji, menyembah dan mempermuliakan Engkau. Saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah bagi kami. Engkau yang mengetahui setiap kebutuhan kami. Engkau yang mengetahui apa yang diperlukan di dalam pertumbuhan rohani kami. Biarlah Engkau datang dengan firman-Mu bagi kami, dan juga Engkau datang bagi setiap mereka yang mendengarkan, yang menyaksikan, umat-umat-Mu yang sedang beribadah pada hari ini. Biarlah sama-sama Tuhan Engkau menyatakan suara-Mu, kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa di surga, kami berdoa buat hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh berkata-kata seturut mau dan kehendak Tuhan, sehingga apa yang menjadi firman-Mu boleh disampaikan bagi kami semua. Tuhan, tolong kami semua agar setiap kami boleh membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kembali kita boleh beribadah bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah. Sekalipun saudara-saudara masih berada di rumah saudara masing-masing, tetap kita mematuhi perintah atau himbauan dari pemerintah tentang ibadah dari rumah atau tetap tinggal di rumah. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kalau boleh memperhatikan berita-berita di akhir-akhir ini, bahwa bangsa kita makin hari makin dipulihkan. Dan inilah yang menjadi doa kita bersama-sama. Bangsa kita adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, bangsa yang mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mari sejenak kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan khususnya GPD Hosana Tumale, saudara boleh mengangkat Alkitab saudara, katakan bersama dengan saya, ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya, saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya, saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara-saudara jemaat Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara boleh melihat di Alkitab saudara masing-masing, kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan saudara boleh melihat nanti ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudaraku. Kali ini saya akan berbicara dari hal atau satu tema, kebaikan Tuhan yang tak terbatas atau kebaikan yang tak terbatas. Saudara-saudaraku, dalam pasal ini Daud memulai dengan satu kalimat, pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Tentu saja saudara-saudara, mengingat kebaikan seseorang yang pernah berbuat kepada kita sesuatu yang baik,
Bisa saja kita lupa pada satu waktu, saudara-saudara. Tapi Daud berkata, pujilah Tuhan dan jangan lupa kebaikannya, saudara-saudara. Tak tentu saja Daud memiliki segudang alasan mengapa Daud berkata demikian. Kalau kita memperhatikan di pasal ini, saudara-saudaraku, Daud mengambil contoh dari pengalaman Musa dan bangsa Israel. Saudara boleh melihat di ayat yang ke-7 dari pasal 103. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Pada zaman tersebut, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dikhususkan dan kemudian diangkat menjadi umat kesayangannya. Saudara boleh melihat itu di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai ayat 7. Bahwa Allah memilih mereka bukan karena jumlah mereka yang besar atau banyak, bukan karena mereka satu bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bukan. Tetapi Allah memilih mereka karena kasih karunia Tuhan. Allah mengangkat mereka menjadi anak-anaknya. Dan saudaraku, Allah mendampingi mereka dengan mengutus Musa dan hambanya Harun. Allah menyertai perjalanan mereka dengan kuasa yang ajaib dan luar biasa. Di depan Firaun dan bangsa Mesir, Allah memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Allah mendatangkan hukuman atas Mesir yang menindas bangsa kesayangan Tuhan atau umat kesayangan Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan, Allah mendatangkan hukuman bala atau tulah atas Mesir, sehingga bangsa ini dilepaskan keluar menuju ke tanah perjanjian. Belum cukup, saudara-saudaraku. Kalau kita lagi melihat firman Tuhan, katakan Allah buat bangsa ini terpelihara di hari pagi, siang maupun malam. Allah tetap menjaga mereka. Allah tetap mengenyangkan mereka dengan makanan. Allah membuat kasut mereka tidak rusak sepanjang perjalanan dan menjamin keturunan mereka lahir dan hidup dengan selamat dan menjanjikan segala yang baik dan terbaik untuk mereka nikmati. Kalau saya mau katakan, saudara, kurang apalagi Tuhan terhadap bangsa ini. Tetapi rupanya tidak berhenti sampai di situ, saudara. Allah menurunkan hukum-hukumnya dan peraturan-peraturan dan perintah untuk mereka taati dan lakukan. Saudara boleh melihat di ayat 7. Ia memperkenalkan jalannya kepada Musa, menurunkan hukum Taurat untuk mereka taati, untuk menjadi petunjuk bagi mereka di dalam segala hal yang mereka harus buat, saudara-saudara. Tetapi sayangnya, apa yang terjadi bukan ungkapan syukur kepada Tuhan, bukan rasa syukur atas perbuatan Tuhan, tetapi yang terjadi adalah persungutan, yang terjadi adalah pemberontakan, yang terjadi adalah pemurtadan. Mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak mau patuh terhadap peraturan Tuhan. Mereka tidak mau setia kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat mereka mengganti kemuliaan Allah dengan menyembah patung lembu. Saudara-saudaraku yang terkasih, akibatnya Allah menghukum mereka. Allah menjatuhkan keputusan untuk menghukum agar menjadi contoh bagi umat yang lain bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan yang akan menghukum setiap perbuatan orang-orang yang tidak menghormati namanya, saudara-saudara. Tetapi apakah tindakan Tuhan tersebut untuk selama-lamanya? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara. Apakah tindakan Tuhan ini untuk selamanya sehingga bangsa ini tidak dikembali atau tidak kembali dikasihi, saudara-saudaraku? Nah, ini kabar baiknya. Hal ini kita dapat lihat di ayat 1, ayat 2 yang sudah kita baca tadi sampai di ayat yang kelima, saudara-saudaraku. Di mana Daud memuji-muji kebaikan Tuhan yang telah mengampuni kesalahan bangsa ini, yang telah menebus mereka dari kematian karena dosa, serta memuaskan hidup mereka, hidup saya, hidup saudara dengan kebaikan yang melimpah-limpah. Nah, ketika kita memperhatikan apa yang dibuat oleh umatnya, saya mau katakan, saudara, sulit sekali kita mau memaafkan orang yang berbuat seperti ini. Bagaimana dengan saudara?
Ketika ada orang yang menyakiti saudara, apakah saudara akan cepat-cepat mengampuni mereka? Mungkin saudara akan kata, iya saya maafkan. Ya saya maafkan Pak Pendeta. Tetapi ketika saudara bertemu dengan orang itu, saudara berkata, kalau saya ingat apa yang dia lakukan, saya pasti sakit hati. Saudara-saudara, ini manusia. Apa yang bangsa Israel lakukan menyakiti hati Tuhan. Apa yang bangsa ini lakukan membuat Tuhan geram, marah. Seakan-akan saya mau katakan saudara, tidak ada alasan apapun yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengampuni bangsa ini. Seakan-akan tidak ada lagi hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk dapat melepaskan pengampunan, apalagi untuk memberkati bangsa ini. Tetapi luar biasa Tuhan itu, haleluya. Kalau saudara perhatikan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, amin, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saya mau katakan ini kabar baik bagi saya dan saudara. Yang pertama, kalau kita melihat Allah bertindak atau Tuhan bertindak, karena Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Selama orang berdosa itu mau kembali kepada Tuhan, maka inilah sifat dasar Allah kita. Allah tidak bisa menyangkali bahwa dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara, dia mengasihi kita. Dia begitu sabar terhadap saya dan saudara. Sepanjang perjalanan bangsa ini banyak berbuat salah, tetapi begitu sabarnya Tuhan, begitu baiknya Tuhan, sehingga dia tetap menanti umat ini untuk bertobat, untuk kembali kepada perintah atau kepada jalan-jalannya Tuhan. Perhatikan Mazmur 130 ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Amin saudara. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Perhatikan kalimat ini, banyak kali dia mengadakan pembebasan kepada saya dan saudara. Banyak kali dia berbuat baik kepada kita. Banyak kali dia panjang sabar kepada kita. Banyak kali dia menantikan saudara dan saya untuk kembali kepada jalan-jalannya. Yang kedua, perhatikan, Allah berbuat demikian. Ini menyatakan bahwa Tuhan bertindak karena Tuhan itu bukan tipe pendendam. Nah saudara-saudara, menarik. Manusia bisa saja berkata, saya maafkan. Betul nggak? Kita bisa berkata, saya maafkan Pak Pendeta. Tapi kalau saya ingat lagi perbuatan dia, rasa-rasanya saya ingin cekik dia. Misalnya saudara, rasa-rasanya saya ingin melakukan sesuatu, sakit sekali. Itu namanya dendam saudara-saudara. Mungkin berapa banyak saudara jemaat Tuhan yang kelihatannya saudara senyum kepada orang lain, saudara kelihatan berbuat baik, tapi sebenarnya saudara sedang dendam terhadap orang itu. Saya mau katakan saudara bertobat. Amin saudara, bertobat. Tuhan bukan tipe pendendam. Kalau andai kata Tuhan itu pendendam saudara-saudaraku, maka biar lagi bangsa ini bertobat, biar bangsa ini berbalik. Tuhan bilang, saya tidak peduli, hati saya sudah engkau sakiti. Tetapi dia bertindak atau Tuhan bertindak, dia tidak bisa menyangkali sifatnya. Dia bukan tipe pendendam. Kalau sudah marah, maka 7 turunan tidak dimaafkan. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan marah, iya betul. Tetapi firman Tuhan katakan setelah itu, ketika umatnya datang kepada dia, berseru kepada dia, meminta ampun kepada dia, maka firman-Nya berkata bahwa aku akan mengasihani dia kembali, aku mengampuni dia kembali. Perhatikan Mazmur 30 ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat 6 katakan, sebab sesaat saja ia murka.
Perhatikan kalimat ini, luar biasa. Sesaat saja ia murka. Ini menyatakan Tuhan itu memang marah. Kalau saudara dan saya berbuat dosa, ada hukuman yang harus kita terima. Memang sesaat saja dia marah, tetapi perhatikan, seumur hidup Tuhan itu murah hati. Haleluya. Sepanjang malam ada tangisan, mungkin karena penderitaan yang saudara alami. Firman Tuhan katakan ada orang yang sakit karena dosanya, ada orang yang mengalami musibah karena dosanya. Itu saudara boleh melihat di Mazmur-Mazmur selanjutnya. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi waktu yang singkat, saudara-saudaraku, akan terdengar sorak-sorai. Haleluya. Akan terdengar sorak-sorai. Ini yang saya katakan bahwa Tuhan itu bukan tipe pendendam. Dia sabar terhadap saudara. Dia mau menantikan saudara dan saya. Tidak selalu dia menuntut, ayat 9 katakan, tidak selalu dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Bagaimana dengan saudara? Apakah ketika ada orang bersalah dengan saudara, lalu saudara berkata, saya akan dendam seumur hidup? Bertobat saudara-saudaraku. Saya tidak mau lagi perhatikan dan lihat orang itu. Saudara, saya katakan hari ini, bertobat saudara-saudaraku. Tinggalkan itu. Karena Tuhan saja bisa mengampuni dosa saudara. Dia tidak dendam dengan apa yang kita buat. Yang ketiga, dia bertindak karena Tuhan suka memberi kesempatan kepada umatnya. Ada lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, tiap hari Tuhan beri kesempatan kepada kita. Buktinya Tuhan tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita. Kalau andai kata Tuhan ingin membasmi atau memusnahkan dunia ini, mungkin sudah dari tahun atau ribuan tahun yang lalu tidak ada saudara dan saya. Tetapi begitu baiknya Tuhan, dia berikan saudara dan saya kesempatan. Amin saudara. Dia berikan kita kesempatan kepada umatnya. Dia tidak hukum kita setimpal dengan dosa kita. Perhatikan di ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Artinya Tuhan tahu, saudara-saudaraku, hukuman yang patut kita terima adalah kematian, tetapi tidak diberikan kepada kita. Tidak diberikan kepada saya yang berdosa ini. Tidak diberikan kepada saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan engkau keraskan hatimu. Bertobat, tinggalkan hidup yang lama, cari Tuhan. Kesempatan diberikan kepada kita. Perhatikan Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin saudara, besar kesetiaanmu. Haleluya. Nah saudaraku, bagaimana Allah dapat melupakan kesalahan umatnya? Mungkin kita berkata iya karena dia Tuhan. Bagaimana caranya saudara-saudaraku? Kalau saudara perhatikan di ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara dan saya berada, Allah dapat melupakan kesalahan umatnya karena orang itu takut akan dia. Orang itu menghormati Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kata ini mengindikasikan kepada umat yang mau mengakui dosanya dan kesalahannya. Saya yang berdosa datang kepada Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Ayat ini mengindikasikan umatnya itu mau berbalik kepada Tuhan, mau tinggalkan hidup yang lama, hidup yang penuh dosa, berpaling kepada Tuhan. Sehingga dampaknya atau akibatnya adalah Allah bertindak menjauhkan daripada kita pelanggaran kita, yakni pemberontakan kita, persunutan kita, perzinahan kita, penyalahgunaan kasih karunia Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara boleh melihat itu di ayat 12. Sejauh timur dari barat,
demikianlah dijauhkannya, haleluya, dijauhkannya segala pemberontakan saya dan saudara, segala pelanggaran kita. Apa yang pernah saudara lakukan? Sepertikah bangsa Israel? Saudara berbuat menyembah berhala, saudara tidak takut akan Tuhan, saudara banyak kali lebih bersungut-sungut. Jemaat Tuhan sering kali bersungut-sungut. Di masa pandemi corona ini saudara mulai bersungut-sungut lagi. Tidak ada berkat, tidak ada apa-apa yang saya dapatkan. Saudara mulai lupakan kebaikan Tuhan di masa lampau yang Tuhan sudah lakukan kepada saya dan saudara. Kita mulai bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan murtad dan tinggalkan Tuhan dengan kondisi dan keadaan seperti ini, saudara-saudara. Tapi lihat firman Tuhan, tidak selamanya dia mengingat. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya. Kata dijauhkan itu berarti menyusut, saudara-saudaraku, menyusut di hadapannya. Atau dengan kata lain, tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, demikianlah ia menjauhkan pelanggaran kita. Dan kemudian ayat selanjutnya, ia bertindak seperti bapa sayang kepada anak-anaknya. Di mana bapa tidak sayang kepada anak-anaknya, saudara-saudara, atau orang tua tidak sayang kepada anak-anak, demikian juga Tuhan. Saya disayang, saudara disayang Tuhan. Haleluya. Kita dicari, mau dikumpulkan oleh Tuhan. Dan ini kabar baiknya, saudara, karena Tuhan itu tahu saudara dan saya kuat bagaimana sih. Kita ini debu, jangan sombong. Banyak orang terlalu sombong dengan kekayaannya, dengan kehebatannya. Kita ini hanya debu, kata firman Tuhan ayat 14, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, saudara-saudaraku. Dijauhkan dari kita dosa kita, pelanggaran kita, susut, karena kita ini anak di hadapan Dia. Dia kasihi saudara dan saya. Dia kembali mau rangkul saudara dan saya. Jadi pelanggaran kita dijauhkan oleh Tuhan. Itu karena saudara dan saya mau berbalik kepada Tuhan. Maka saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, dengar baik. Bila ada pelanggaran yang saudara lakukan, dosa apapun bentuknya, tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa apapun bentuknya, dengar baik pada pagi hari ini, berbaliklah kepada Tuhan, minta ampunlah kepada Tuhan, maka Dia akan menjauhkan semua pelanggaranmu, persungutanmu, persinahanmu, penyalahgunaan kasih karunia Tuhan. Selama ini saudara diberi kesempatan kepada Tuhan, saudara tidak mau gunakan baik-baik kesempatan itu. Saya mau katakan pada saudara, bertobatlah saudara-saudara, kembali kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dan ketika Tuhan menjauhkan pelanggaran kita tersebut, maka firman Tuhan katakan kasih setianya akan terus menyertai saudara dan saya. Kasih setianya akan terus menyertai anak cucu kita. Sekali lagi, ini hanya terjadi apabila saudara dan saya berbalik kepada Tuhan. Amin, saudara. Apabila saudara berpegang pada perintah Tuhan, apapun dan bagaimanapun kondisi yang sedang kita alami, pegang teguh firman Tuhan, saudara-saudara. Dan ingat selalu untuk melakukan firman Tuhan. Jangan saudara berkata, ini kan lagi virus corona, maka saya tidak mau lakukan firman Tuhan. Saudara, mau virus corona datang atau tidak datang, mau keadaan baik atau tidak baik, saya mau katakan kepada saudara, tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan GPD Hosana Tumale, kalau Tuhan dapat lakukan hal itu bagi umatnya Israel, berdasarkan ikatan perjanjian dengan Abraham yang akan memberkati keturunannya, saya mau bilang sama saudara pagi hari ini, apalagi bagi saya dan saudara yang telah menerima penebusan darah Yesus yang kudus. Amin, saudara. Apalagi saya dan saudara, pelanggaran kita sudah dihapuskan. Amin. Itu kabar baiknya bagi saudara, dengar itu. Pelanggaran saya sudah dihapuskan melalui darah Yesus. Yesaya berkata,
dosa kita diputihkan seperti salju. Nabi Mika katakan, dosamu sudah dibuang sampai ke dalam tubir laut. Dan Paulus dalam perjanjian baru dikatakan bahwa di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin saudara. Pengampunan dosa. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, maukah saudara berkata dengan saya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan ingatlah kebaikannya. Amin. Kebaikan Tuhan. Dan inilah yang saya katakan saudara, kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, bahwa Dia mengampuni dosamu dan dosaku. Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dia melepaskan kita dari kutuk dosa, yaitu kematian. Dan Dia kemudian menjauhkan pelanggaran kita. Dan yang begitu indah, Dia memuaskan hasratmu atau keinginanmu dengan kebaikan demi kebaikan sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya. Haleluya. Dia tetap mengasihi kita sepanjang perjalanan kehidupanmu dan kehidupanku. Dia tetap memegang tangan saudara sepanjang perjalanan hidupmu dan hidupku. Dia tetap memberkati kita. Bahkan setiap langkah hidup saudara dan saya dipenuhi dengan kelimpahan berkat kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, apa tujuan Tuhan menghapus pelanggaran dosa kita atau pelanggaran kita? Tujuan Tuhan menghapus pelanggaran kita agar kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Agar saya dan saudara menjadi umat yang kudus. Agar saya dan saudara menjadi umat yang berkenan di hadapannya. Dan saya mau katakan, ini semua terjadi hanya kemurahan Tuhan. Saudara dan saya dulu adalah orang berdosa, tetapi kemurahan Tuhan, saudara, kita dipanggil, kita dipilih, kita diangkat menjadi anaknya. Bukan karena saudara hebat, bukan karena jasa-jasa saudara, bukan karena saudara mempunyai miliaran atau saudara orang yang kaya raya, bukan. Tetapi karena kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Dia mengampuni dosamu. Dia membebaskan kita dari kematian akan dosa. Dia mengangkat hidup kita dari lumpur dosa, membawa kita pada kemuliaan. Dan saya mau katakan pada hari ini, siapapun kita yang mendengarkan berita ini, saudara-saudaraku, dengar baik. Pelanggaran apapun yang saudara pernah buat di masa lalu, atau pelanggaran yang mungkin sekarang saudara buat, oleh darah Yesus kita dapat menerima pengampunan. Oleh darah Yesus saudara dan saya menerima pengampunan. Dan jangan pernah sia-siakan pengampunan ini. Jangan pernah sia-siakan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan katakan dosa saya sudah terlalu berat, Pak Pendeta. Dosa saya tidak bisa diampuni. Saya mau katakan kabar baiknya, dengar ini. Saudara punya dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Oh, saya sudah jauh dari Tuhan. Saya mau katakan Tuhan sabar. Dia mau panggil saudara kembali. Kembali. Saya menantikan engkau. Kesempatan diberikan kepada kita. Oh Tuhan, minta kepada kita berseru, meminta ampun kepada Dia. Kuncinya adalah bertobat. Pegang teguh firman Tuhan. Lakukan dengan setia perintahnya. Maka firman Tuhan katakan, engkau berbahagia, engkau akan berbahagia oleh perbuatanmu. Oleh sebab itu, benar apa yang dikatakan oleh Daud. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya yang saudara dan saya telah alami, yaitu dihapusnya pelanggaran kita, diangkatnya kita kepada kemuliaan. Dipilihnya kita bukan karena kita hebat, bukan karena saudara punya uang banyak,
Tetapi oleh anugerah Tuhan saudara ditebus. Dan saatnya kita tunjukkan bakti kita kepada Tuhan. Saatnya kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini. Saatnya saudara tunjukkan bahwa saya adalah umat yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dosaku sudah diampuni. Saatnya saya pegang teguh firman Tuhan. Sampai nafas terakhir saya akan tetap setia. Karena Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan kiranya menolong kita untuk dapat kita melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau melemparkan dosaku. Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahanku. Sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Saya mau katakan berita firman Tuhan hari ini. Kebaikannya tak terbatas. Adakah saudara sudah melanggar hukum Tuhan? Adakah saudara dan saya sudah melanggar kekudusan Tuhan? Tuhan beri kesempatan kepada saya dan saudara. Dengar baik siapapun saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan itu berbelas kasihan untuk mengampuni saya dan saudara. Dosamu diampuni oleh Tuhan. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena kebaikan Tuhan. Sejauh timur dari barat. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Bagi jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mempersiapkan itu. Tetapi sebelumnya mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini dan responi kebenaran firman Tuhan. Sejauh timur dari barat. Haleluya, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Benar Tuhan. Renungkan ini firman Tuhan. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Amin, amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Saudara yang di rumah dengarkan ini, boleh angkat tangan bersama dengan saya. Haleluya. Betapa besar kasih, amin, amin, pengampunanmu Tuhan. Benar Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Oh, ku berterima kasih, haleluya, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, berikan. Sebelum kita lanjut dalam perjamuan kudus, dengar baik. Adakah saudara yang menyaksikan ini? Saudara berkata, hidupku sudah jauh dari Tuhan. Adakah saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Saudara berkata, hidupku terlalu kotor, najis di hadapan Tuhan. Dengar baik, Tuhan bisa menjauhkan pelanggaran kita. Tuhan bisa mengampuni dosamu dan dosaku. Tidak ada kata terlambat untuk saudara meminta ampun kepada Tuhan. Adakah saudara akhir-akhir ini atau hari-hari ini
saudara sedang melanggar kekudusan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, berbalik secepatnya. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Tinggalkan hidup yang berdosa. Dengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Maka Tuhan akan mengampunimu dan mengampuniku. Bukan cuma mengampuni, tetapi sepanjang kehidupan kita, hasrat dan keinginan kita dipuaskan oleh Tuhan. Dengan kebaikan-kebaikan, hidup kekal dijamin dalam hidup saudara. Ada yang menjamin kehidupan saudara menikmati kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Minta ampun, berbalik, bertobat, tinggalkan hidupmu yang lama, agar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Nyanyikan sekali lagi, betapa besar, haleluya. Oh, betapa besar, amin, kasih, haleluya, pengampunanmu Tuhan, haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih ya Tuhan, haleluya, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya, kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sejenak kita segarkan roh kita. Mari sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, anugerah-Mu yang tak terbatas, kebaikan-Mu yang tak terbatas itu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, sungguh baik Engkau yang telah mengampuni dosa kami. Sungguh baik Engkau yang telah menebus kami dari pelanggaran kami. Haleluya, haleluya. Sungguh baik Engkau yang telah menyembuhkan penyakit kami oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baik Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa, bila mana ada jeritan hati yang sedang meminta ampun kepadamu, kami berdoa, ampunilah kami ya Tuhan. Pelanggaran kami Engkau jauhkan dari kami. Engkau hapus dosa kami ya Tuhan. Engkau kuduskan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ada pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Dosa kami diampuni oleh Tuhan. Kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, peganglah tangan kami, agar kami mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, agar kami mampu untuk menindaklanjuti apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, agar kami tidak menyalahgunakan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami hidup senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu. Siapapun yang menyaksikan pada hari ini, lawati, Roh Kudus lawati, di dalam nama Yesus. Ada lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Setiap kami yang menyiapkan roti dan anggur, Tuhan kuduskan roti dan anggur tersebut, sehingga itu akan mendatangkan berkat atas kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga ketika menyatu dalam hidup ini, mendatangkan kekuatan baru yang kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyambut
perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara boleh duduk, kita nyanyikan terus pujian ini. Sejauh timur dari barat, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hati yang hancur. Haleluya, haleluya. Oh, ku berterima kasih, haleluya, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menghapus segala dosa kami, pelanggaran kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sepantasnya lah kami yang mati, tetapi Engkau rela menggantikan kami, dipaku di atas kayu salib. Dan firman-Mu menyatakan oleh bilur-bilur-Mu kami memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biar Tuhan layakkan kami semua, ampuni segala dosa kami, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami berkenan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas tubuh-Mu. Dan kami mau sambut, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ambil cawan dan kita taruh di tangan kanan kita, angkat melampaui kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya darah-Mu Tuhan mengandung mujizat, kuasa yang ajaib. Ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi oleh karena Engkau sendiri yang telah mati menebus dosa kami. Oleh sebab itu kami mau sambut cawan ini, bersekutu dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita
Kita beri kemuliaan pada Allah kita. Kita menyembah Dia. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Naikkan penyembahanmu, rasa syukurmu kepada Dia yang telah menebus engkau dari lumpur dosa, yang telah menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita, yang telah melempar semua pelanggaran kita, dosa kita, sehingga kita kudus, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh kasih dan anugerahnya Dia selamatkan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami berdoa berkati semua jemaat-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini, dalam pekerjaan usaha kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Pagari setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan. Siapapun yang menyaksikan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga dan pekerjaan mereka dibuat berhasil, diberkati, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah pandemi corona, virus corona yang sedang merajalela di bangsa kami mohon perlindungan Tuhan. Biar darah-Mu Yesus melindungi kami, menjagai kami, keluar masuk kami, diberkati, dipagari oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, jemaat-Mu yang memiliki masalah pergumulan hidup, Tuhan lawati mereka semua. Tuhan, Engkau beri kemenangan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, untuk mereka tetap pegang teguh firman Tuhan di tengah-tengah badai masalah yang sedang terjadi. Tuhan, Engkau tolong mereka, yang sakit dijamah Tuhan disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong ibadah yang kami laksanakan ini mendatangkan keuntungan jasmani dan rohani kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang telah mengembalikan milik-Mu Tuhan, yang telah menghentar ke dalam gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, yang telah membawa korban-korban mereka diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka tidak mengalami kekurangan, tapi janji firman-Mu mereka lakukan karena menghormati Engkau. Maka genapilah janji firman-Mu, diberkatilah mereka untuk selama-lamanya. Apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil, apa yang mereka usahakan dibuat Tuhan berhasil, dipagari dan dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah Engkau yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan rahmati mereka, berkati mereka Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah, berkat ilahi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan mereka. Dan biarlah tahun-tahun yang mereka akan jalani akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berkati mereka dengan panjang umur, kenyangkan mereka dengan kebaikan yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pemerintah bangsa kami yang menghadapi masalah pandemi corona Tuhan. Kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, bangsa ini kembali disejahterakan oleh Tuhan, keluar dari segala keterpurukan. Kami lepaskan atas bangsa kami berkat-berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat kesuksesan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan juga menolong para dokter, para tim medis dalam menghadapi dan menangani para pasien. Tuhan berikan kekuatan dan pagari mereka, lindungi mereka. Berdoa juga Tuhan bagi para pasien, mereka yang sedang mengidap penyakit ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, sembuhkan dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mata rantai virus corona ini dapat putus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami memperoleh pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Terima kasih buat berkat-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita semua. Ibadah tetap berjalan seperti biasa, saudara-saudara, maksud saya di rumah saudara masing-masing dalam ibadah-ibadah minggu, sampai ada keputusan yang tetap dari pemerintah. Dan tetap saudara dukung dalam doa bangsa kita. Tetap saudara tinggal di rumah, tidak usah keluar kemana-mana. Kalau tidak ada hal yang penting, saudara keluar gunakan masker, itu untuk saudara dan untuk orang lain. Dan juga saudara-saudara tetap bangun persekutuan dengan Tuhan
baca renungan-renungan yang terdapat di Warta Jemaat. Saudara boleh melihat dalam Warta Jemaat kita untuk edisi tanggal 3 Mei 2020. Saudara boleh melihat di sana ada renungan-renungan untuk sepanjang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan tetap hari Jumat ada doa puasa di rumah saudara masing-masing. Jangan lupa tetap ada doa puasa bagi kita semuanya. Nah, kita perlukan doa puasa saudara untuk kekuatan kita. Dan saudaraku yang terkasih, kami ucapkan dari tempat ini selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang akan berulang tahun di sepanjang bulan Mei ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku dengan melimpah, kita menerima doa berkat pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih, haleluya, haleluya. Dan memperluas daerahku, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan diberkatilah kami semua yang telah mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing dengan panduan yang sudah kami terima. Setiap ayat yang kami baca menjadi rema dan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang. Terima kasih atas perhatian saudara yang telah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.